azan. Makanya kalau mulai mendidik anak dengan kekerasan itu mengazan. Kalau takdim itu cirinya apa? Kalau takdim itu cirinya adalah anak-anak itu mengalami proses iktiraf. Iktiraf itu sebagaimana dia akan mengenali kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika anak mulai mengatakan, iya, aku tahu, aku malah main game, aku nyesel banget, dan ini namanya takdim. Tapi kok takdim ujung-ujung adalah uniknya. Sebentar kalau gede aku bakal ada pangeran yang sulit dari rumah membawakan sepatu kaca. Kalau bisa pakai kaca beling, jadi gitu, lumayan. Jadi kalau dia sudah begitu, berarti dia sudah tergores duanya, dan itu bukanlah tegas. Makanya para ulama mengatakan tegas itu bagian dari as-sakinah. Selama ini kita selalu menganggap sakinah itu maknanya sebatas tenang, nyaman, dan tenang. Pada kata sakinah ini itu akar katanya sama dengan ayat surat Yusuf ayat 31 itu sakinah. Fa'ana kulla wahidatin minna sakinah. Apa itu sakinah? Pisau. Ini ceritakan ketika Yusuf, ya, ketika Zulaikha mengundang teman-temannya yang tidak percaya bagaimana tentang ketampanan Yusuf. Mereka kan mencibir Zulaikha, wanita pejabat, masa naksir sama pembantunya sendiri. Zulaikha nggak terima, kan? Lu udah melihat berondong gue sih, kumpulin tuh. Begitu mereka lagi party, di masing-masing mereka didatangkan sikin itu pisau. Dulu kata Hurairah, dulu kami bangsa Arab sebelum ayat itu turun itu menyebut pisau bukan sikin tapi mudia. Fa'atat kulla wahidatin minhunna mudiatan, enggak ada ayat. Dulu orang Arab mengatakan pisau itu mudia. Tapi ayat ini turun dengan kata sikin. Dan sikin itu gak familiar di telinganya orang Arab di zaman itu. Ya, sama kayak saya dulu awal-awal diundang Ustaz, bisa ngisi kajian luring nggak? Apa luring? Tentara gitu, itu loreng Ustaznya. Luring apa? Offline, offline bilang dong. Nah, saya bilang ternyata itu kan bahasa yang nggak familiar dengan kita dulu gitu ya. Luring, daring gitu ya, mangku, sangkil kan gitu ya, nggak dengar, nggak ngerti kita. Nah, saya kata Hurairah dulu kami nggak ngerti sikin itu apa. Dan pertanyaan kenapa Allah tidak memakai kata mudyah yang sudah populer di masyarakat Arab saat itu. Ternyata sikin dipakai. Mengapa pisau dalam dikata dipakai kata sikin? Karena kelak wanita ini akan memotong menjadi jumlah mereka tanpa waktu anak dia akan sudah memotong dari jari mereka dengan pisau itu tanpa rasa sakit. Maka di antara makna sikin yang merupakan akal kata sakinah itu alat potong yang tidak menimbulkan luka. Sehingga kalau yang benar menciptakan keluarga sakinah agar surga itu terus ada, potonglah kemaksiatan itu tanpa melukai. Potonglah kezoliman di dalam rumah tanpa menyakiti. Dan itu yang praktek lain. Kesimpulannya, kajian ini sebenarnya butuh sekitar 12 jam, tapi karena waktu kita terbatas, cukup ini sebagai 2 poin yang kita jaga. Bahwa surga di rumah bisa kita ciptakan kalau kita sudah maaf ya, daripada saya ngomong lagi tutup 2 gitu ya. Nih, di masjid itu penuh dengan kode-kodean sebenarnya. Ya, saya habis ini nih tanda bahwa udah selesai acara, tiba-tiba mati lampu pikir gitu. Baik, makasih. Setelah ini guru saya Irwan akan lebih banyak bercerita. Ya, beliau sang murabi, saya sang mutarobi ya. Beliau yang akan banyak bercerita tentang bagaimana hakikatnya menciptakan surga dan rumah dari sisi bagaimana figur seorang ayah. Karena beliau yang selama ini mengusung keayahan, dan hal-hal yang tadi kami sampaikan itu juga tertulis juga dalam buku terbaru Fatherman 2, yaitu Suara Hati Ibu untuk Ayah. Buku ini bagian dari sequel serial Fatherman yang berencana ditulis 5 seri.
Seri pertama Ayah Ini Yang Dirindukan, yang covernya warna putih, yaitu tentang bagaimana ayah terhadap anak supaya bisa jadi sosok ya. Covernya warnanya orange ya. Itu mengisyaratkan bahwa seorang ayah sebelum jadi ayah yang baik, jadilah suami yang simpati. Bahwa di antara problem saat ini banyak ibu-ibu yang terluka jiwanya, makanya butuh support ayah. Nanti silakan dibaca buku ini di para suami atau para istri, bahkan menghadiahkan ke lelaki yang terdekat untuk dibaca. Nah, yang ketiga sedang cetak, judulnya Ayah Pengembara. Ya, Ayah Pengembara ini ayah-ayah jarang pulang dalam khasnya dari suatu dagangan, tapi tetap sukses dalam mengasuh anak. Ibrahim ini tempat ada pulang namanya Abdullah bin Qasim seorang ulama dari Madinah. Itu pulang yo gak bisa duduk orang ya kalau nggak ada tempat duduk yang gini pulangnya 3 kali sekali. Namanya Faruk ya, jadi kalau Bang Koi 3 kali lebaran pulang, Bang Faruk 3 kali lebaran pulang. Beliau punya anak yang kelak jadi ulama masyhur namanya Rabi'atul Ra'i. Beliau ini gurunya Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri. Imam Malik kita tahu ulama mazhab, tapi punya guru namanya Rabi'atul Ra'i, dan ini anaknya dari Faruk yang pulangnya 30 tahun sekali. Ternyata ketika ditanya oleh muridnya, apa yang membuat engkau bisa belajar segiat ini? Dia katakan, aku belajar dari ayahku yang berjihad dengan pedang sementara berjihad dengan pedang. Itu yang menarik. Yang keempat, Father Boy. Serial pada yang 4 ya sudah ada tulisannya tapi belum dicetak, yaitu bagaimana anak ayah dan suami ini hebat masa depan harus dididik sekarang. Ananda kita ini dia akan calon father man masa depan, makanya didiklah jadi father boy. Father boy itu otot laki-laki harus diaktifkan. Itulah kenapa salah satu sumbangsih mertua kepada mantu adalah didiklah anak-anak kita jadi suami yang baik dan yang baik. Sehingga hadiah terbaik menantu adalah pendidikan anak-anak kita. Jadi kalau ada mantu yang dapetin yang namanya seorang suami yang baik banget, rasa terima kasihnya ke mertuanya. Karena dididik jadi father boy. Yang kelima yang juga sudah ditulis tapi belum sempat dicetak, serial kelima namanya Mother Woman. Bahwa Batman butuh partner Robin, sebagian juga yang namanya Fatherman butuh partner namanya Mother Woman. Jadi itu kita bahas hari ini. Bukunya sampai kedua saja, nanti mau dibaca silakan. Itu bisa kami sampaikan. Aku lupa belajar astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sebelum ke Irman, gimana? Ayah ibu sekalian,